جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل نفس ذائقة الموت صدق الله وصدق رسول الكريم. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta SMPI TK PAUD SD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita hadir di rumah duka, di rumah keluarga setelah berpulang ke rahmatullah Ibu Ayah, salah seorang dari rekan-rekan kerja kita, pejuang-pejuang kita, Bapak Pak Usman ya. Ya semoga husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi pembelajaran, tazkirah buat kita yang hadir di rumah anak beliau. Pertama, yakinlah semua kita pasti mati. Yang tua, yang muda pasti mati. Ya. Dan kematian ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita sebenarnya menuju kematian. Semakin dekat ya, hakikatnya kematian itu semakin dekat, kematian itu semakin ada di hadapan kita semua. Maka setiap ada kematian, sebaiknya ini mengingatkan kepada kita bekal terbaik apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya sekedar mengharapkan bacaan Yasin dari orang, mengharapkan doa dari anak-anak, dari orang lain, dari tetangga dan sebagian. Tapi yang paling terpenting itu adalah amal bekal dari kita sendiri. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bekal yang terbaik bagi pribadi hamba yang bertakwa itu adalah takwa. Takwa aplikasi dalam kehidupan adalah amal soleh. Mudah-mudahan dengan adanya kematian mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan mati. Tentu jauh hari kita akan mempersiapkan diri semapan mungkin, sebaik mungkin, dan bisa mempersembahkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir dari kehidupan kita semua husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ayat ini pasti, bukan pilihan. Kullu nafsin za'iqatul maut, ini pasti. Ya, siapapun yang bernafas, siapapun yang hidup pasti mati. Yang sehat itu sebagai asbab saja, ya. Itu sebagai asbab saja. Karena kematian itu ada 3 rahasianya yang tidak Allah tampakkan kepada kita semua. Tahu-tahu si fulan mati. 1, waktu. Allah tidak menentukan waktunya. Itu rahasia. Yang kedua, cara. Sakit itu cara saja. Ada orang yang mati tanpa melalui cara. Sehat, tahu-tahu meninggal. Sehat, tahu-tahu meninggal. Ada yang sakit, sehat. Ada yang sehat, meninggal. Itu yang kedua. Jadi kematian itu pertama rahasia Allah, tidak ditentukan waktunya, kemudian juga tidak ditentukan caranya. Yang ketiga, tidak ditentukan tempatnya. Inilah rahasia dari kematian. Baik, semoga kematian ini menjadi pembelajaran buat kita semua, menyadarkan bahwa kita sekarang berada di ambang kematian. Cuma Allah rahasiakan kapan waktunya,
di mana tempatnya, dan bagaimana caranya. Semoga akhir dari kehidupan kita husnul khotimah. Yang kedua, sebelum kematian itu tiba, maka persiapkan diri sematang mungkin. Ustadz sering menyampaikan kata-kata nasihat buat yang hidup, tapi nasihat yang nyata orang mati itu secara tidak langsung menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kita akan sama seperti dia. Ya, akan sama seperti dia. Tidak bisa la yastakhir sa'ah wa la yastaqdim sa'ah. Nggak bisa tarik ulur. Tidak ada toleransi. Kalau udah saatnya dead ya dead. Kalau udah tiba waktunya mati ya mati. Maka Allah masih sadarkan kita semua, maka perbanyaklah amal kebaikan. Dunia ini seperti inilah dunia. Semakin indah, semakin elok, semakin menggoda, semakin menarik, semua kita semakin terlena. Ya, jabatan semakin menggiurkan, rumah semakin menggiurkan, istri semakin membuat kita terpesona. Tapi jangan jadikan itu sebagai alat atau sarana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Pangkat nggak ada gunanya, nggak guna di hadapan Allah. Baju nggak guna di hadapan Allah. Uang sebanyak apapun nggak guna di hadapan Allah. Ya, cantik akan menua, ganteng akan keriput, harta akan ditinggalkan, mobil mewah akan ditinggalkan. Jadi semuanya itu nggak ada gunanya di hadapan Allah. Yang guna di hadapan Allah adalah amalmu. Maka jadikan apa yang kita miliki, badan sehat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya kendaraan, jadikan kendaraan itu sebagai wasilah mengantarkan kita kepada ridho Allah. Ya, punya tanah, punya kebun, kita berbagi, jadikan itu sebagai bentuk tabungan kita di akhirat nanti. Lisan, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Insyaallah kita akan mendapatkan salamah fid dunya wa salamah fil akhirah. Selamat dalam kehidupan duniawi ini, selamat dalam kehidupan akhirat. Jangan terlalu menghayal surga di depan mata sementara kehidupan penuh dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min. Jadi mungkin itu buat saya khususnya dan buat kita semuanya, semoga kita dengan adanya kematian disadarkan bahwa kita sudah di pintu kematian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Salawat mengucapkan Allah. Nah, Pak Armis. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah saya, Islam, Karawang, PAUD yang hadir pada hari ini. Kami sebagai ahli duka